Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man biyadihim yahtadun. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kami hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, dan para pengurus Masjid Jami' Al-Mutakin serta jamaah semua yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memancarkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kasih lagi pengasih, Sang Pencipta, pemberi anugerah hidup ini. Dia yang telah memberikan kesempatan kita hidup untuk kesekian kalinya dengan merasakan nikmat sehat dalam beraktivitas tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia agung yang membawa secercah cahaya keteladanan yang layak dipetik pengajarannya. Dengan demikian, hidup kita makin berwarna dan bermakna kini dan di masa mendatang. Hadirin yang dirahmati Allah, umat Islam mengenang kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok adiluhum di muka bumi. Beliau dilahirkan di kota Mekah dan wafat di kota Madinah peradaban. Umat Islam terkagum-kagum mendengar kisah hidup bertabur tarbiyah lewat sirah nabawiyah atau historis Nabi. Hidupnya syarat dengan keteladanan yang layak dipetik pengajarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yang selalu mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Lewat redaksi ayat ini, Allah menunjukkan eksistensi kepribadian Nabi. Nabi memiliki keteladanan yang tepat dijadikan contoh bagi umat Islam. Hal tersebut berorientasi agar memperoleh kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat. Dalam kesehariannya, Nabi memancarkan kemuliaan perilaku. Di sini ada satu keteladanan yang bisa diejawantahkan, yakni meniru perilakunya Nabi. Berbicara perilaku Nabi tak perlu diragukan lagi, karena Allah sendiri berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 4, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya Muhammad itu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Hadirin yang berbahagia, kemuliaan perilakunya
seperti kasih sayang, cinta perdamaian, lapang hati, menahan amarah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Karena itu, dalam memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlu berkontemplasi apakah kita sudah memiliki kemuliaan perilaku sebagaimana Nabi teladankan. Melongo abad kontemporer, masyarakat cenderung subversif dalam menjalani kehidupan. Hal itu terbukti dengan begitu masifnya tragedi kemanusiaan di sekitar kita. Manusia saling menghujat, memfitnah, bahkan melakukan pembunuhan antara sesama manusia. Hal itu terus terjadi dengan spektrum yang makin luas. Terlebih pesatnya kemajuan digital dengan serba kemudahannya menjadi wahana empuk bagi para pelaku perusak keharmonisan hidup berbangsa. Melihat realitas di atas, masih banyak yang perlu diperbaiki dalam diri kita bersama. Teladanan lain dari Nabi, sebagaimana ia menjadi pemandu bintang atau kompas hidup bagi umat Islam karena kemuliaan perilakunya, seperti sidik, amanah, fatonah, dan tabligh, menjadi penunjuk arah menuju kehidupan yang harmonis dan penuh makna. Contoh relevan keteladanan Nabi di zaman sekarang meliputi kejujuran dan integritas dalam berbisnis, tetap rendah hati dan sederhana meskipun berkuasa, kepemimpinan yang adil dan bijaksana selalu melibatkan musyawarah, cinta kasih dan kepedulian terhadap sesama tanpa memandang suku dan status, kemampuan menghadapi tantangan dengan penuh kesabaran dan strategi. Teladanan lain dari Nabi, yakni Nabi berdakwah. Nabi berdakwah selama tempo 23 tahun, mampu mentransformasikan peradaban jahiliyah menjadi tercerahkan. Dakwahnya sangat damai, tak pernah menebar kebencian dan permusuhan. Metode dakwahnya hikmah dan kebajikan. Karena Islam dapat diterima secara rasional, tak kelak sampai sekarang lebih dari 2 miliar penduduk dunia memeluk ajaran Islam. Maka kalau ingin menyemai ajaran Islam, berdakwahlah dengan santun. Jangan jadikan dakwah ajang merendahkan, menista, bahkan mendiskriminasikan karena hanya perbedaan. Dakwah itu mendamaikan dan menyatukan lintas perbedaan. Jadikan dakwah pintu utama menuju keharmonisan hidup berbangsa. Nabi telah memberikan keteladanan yang luar biasa. Sekarang giliran kita untuk mengcopy paste aneka keteladanannya. Mudah-mudahan hidup kita makin berwarna dan bermakna dengan meneladani jejak hidup Nabi akhir zaman. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.